Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 analisis kompleks yang terdiri dari saya, Antonius Sandi Kurniawan, Dandang Endang Nyarmi, dan Meika Reviana Subakti akan menjelaskan terkait materi fungsi elementer 1. Materi pertama yang akan kita pelajari adalah eksponensial. Definisi fungsi eksponensial. Untuk bilangan kompleks, Z sama dengan X ditambah Y, fungsi eksponensial didefinisikan dengan E pangkat Z sama dengan E dipangkatkan X ditambahkan Y sama dengan E pangkat X dikalikan cos Y ditambah I sin Y. Fungsi Z atau Fz sama dengan E pangkat Z, analitik di seluruh bidang kompleks, jadi suatu fungsi utuh atau menyeluruh dan turunan dari E pangkat Z adalah E pangkat Z. Perlu diketahui bahwa E pangkat Z sering ditulis EXPZ atau dibaca dengan eksponen Z. Sifat-sifat fungsi eksponensial. Pertama, dengan menggunakan rumus Euler, yakni untuk Y anggota R, berlaku E pangkat Y sama dengan cos Y ditambah I sin Y, maka bilangan kompleks Z dapat dinyatakan Z sama dengan X ditambah Y sama dengan R cis V sama dengan R E dipangkatkan I V dengan R sama dengan mutlak Z dan V sama dengan ARGZ atau dibaca argue Z. Yang kedua, fungsi Fz sama dengan eksponen Z merupakan fungsi periodik dengan periode 2πi. Sifat eksponensial yang lain. Kita tuliskan persamaan E pangkat Z sama dengan E pangkat X dikalikan E pangkat IY, maka E pangkat Z sama dengan rho dikalikan E pangkat I theta, di mana rho sama dengan E pangkat X dan theta sama dengan Y. Kita tuliskan sebagai persamaan 1. Nilai rho sama dengan E pangkat X adalah positif untuk setiap nilai X dan berdasarkan persamaan 1, modulus dari persamaan E pangkat Z adalah E pangkat X dan pernyataan dari E pangkat Z adalah Y, yaitu mutlak E pangkat Z sama dengan E pangkat Y dan argumen E pangkat Z sama dengan Y ditambahkan 2K pi, di mana K sama dengan 0, plus minus 1, plus minus 2, dan seterusnya. Perlu diperhatikan bahwa nilai E pangkat Z dimutlakan selalu positif. Dengan E pangkat Z tidak sama dengan 0 untuk setiap bilangan kompleks Z. Anggap bahwa W tidak memiliki nilai 0 pada bilangan W. Jadi kita bisa menunjukkan bahwa terdapat tak hingga titik di bidang Z seperti persamaan berikut. E pangkat Z sama dengan W. Kita tuliskan sebagai persamaan 2. Selanjutnya, kita tahu bahwa ketika Z dan W dituliskan Z sama dengan X ditambahkan I kali Y, dan W sama dengan rho dikalikan E pangkat I theta, di mana theta lebih dari atau sama dengan min pi atau kurang dari sama dengan pi. Maka persamaan 2 dapat ditulis dalam bentuk E pangkat X dikali E pangkat IY sama dengan rho kalikan E pangkat I theta. Kemudian, berdasarkan persamaan dua bilangan kompleks dalam bentuk eksponensial, E pangkat X sama dengan rho, dan Y sama dengan theta ditambahkan 2 pi, di mana K adalah bilangan bulat. Persamaan E pangkat X sama dengan rho adalah sama dengan X sama dengan ln rho. Hal ini berlaku ketika W sama dengan rho pangkat dipangkatkan I theta, di mana theta kurang dari
sama dengan min P, atau persamaan E pangkat X sama dengan rho adalah sama dengan X sama dengan ln rho. Hal ini berlaku ketika W sama dengan rho E dipangkatkan I theta, di mana theta lebih dari min P atau kurang dari P. Maka persamaan 2 berlaku jika dan hanya jika Z mempunyai satu nilai, yaitu Z sama dengan ln rho ditambahkan I dikalikan theta ditambahkan 2kp. Nilai di atas mengindikasi bahwa transformasi W sama dengan E pangkat Z merupakan sebuah pemetaan. Hal ini menunjukkan bahwa persamaan tersebut merupakan sebuah fungsi periodik terhadap fungsi eksponensial. Contoh soal, tentukan semua akar dari persamaan E pangkat Z sama dengan min 1. Penyelesaian, misal Z sama dengan X ditambahkan IY, tuliskan min 1 sama dengan 1 E pangkat IP. Dari persamaan E pangkat Z sama dengan min 1, didapat E pangkat X dikalikan E pangkat Y sama dengan 1 dikalikan E pangkat IP. Menggunakan kesamaan dua bilangan kompleks, didapat E pangkat X sama dengan 1, X sama dengan 0, dan Y sama dengan Pi ditambah 2kP sama dengan 2K ditambah 1 dikalikan Pi, di mana K sama dengan bilangan bulat. Jadi, semua akarnya adalah Z sama dengan X ditambahkan IY sama dengan 0 ditambahkan I dikalikan 2K plus 1 dikalikan Pi sama dengan 2K plus 1 dikalikan PI, di mana K bilangan bulat. Materi selanjutnya yaitu tentang fungsi trigonometri. Rumus Euler menyatakan bahwa untuk Y anggota R berlaku E pangkat Y sama dengan cos Y ditambah I sin Y, dan E pangkat negatif Y sama dengan cos Y dikurangi I sin Y. Jika kedua persamaan ini dijumlahkan dan dikurangkan, maka akan diperoleh cos Y sama dengan E pangkat Y ditambah E pangkat negatif Y per 2, dan sin Y sama dengan E pangkat Y dikurangi E pangkat negatif Y per 2. Dengan memberlakukan rumus cos Y dan sin Y dengan Y variabel real dalam variabel kompleks, maka diperoleh definisi berikut. Untuk bilangan kompleks Z didefinisikan cos Z sama dengan E pangkat IZ ditambah E pangkat negatif IZ per 2, dan sin Z sama dengan E pangkat IZ dikurangi E pangkat negatif IZ per 2. Yang kemudian persamaan ini akan kita sebut sebagai persamaan 1. Karena E pangkat IZ dan E pangkat negatif IZ keduanya fungsi utuh, maka demikian juga fungsi cos Z dan sin Z. Dan dengan aturan rantai maka diperoleh rumus D cos Z per DZ sama dengan min sin Z, dan D sin Z per DZ sama dengan cos Z. Jika dalam persamaan 1 untuk Z diambil IY dengan Y anggota real, maka cos IY sama dengan cos HY dan sin IY sama dengan I sin HY dengan Y anggota real. Seperti halnya dalam variabel real, maka didefinisikan juga fungsi-fungsi trigonometri yang lain, yaitu sin Z sama dengan sin X cos HY ditambah I cos X sin HY, dan cos Z sama dengan cos X cos HY ditambah I sin X sin HY. Dari persamaan 4 dan 5, maka dapat kita tunjukkan bahwa sin Z kuadrat sama dengan sin kuadrat X ditambah sin H kuadrat Y, dan cos Z kuadrat sama dengan cos kuadrat X ditambah sin H kuadrat Y. Selanjutnya akan kita bahas tentang suatu contoh. Misalkan, tentukan semua nilai Z yang memenuhi cos Z sama dengan 3. Jika kita hanya bekerja dalam bilangan real, maka persamaan ini tidak mempunyai penyelesaian. Tetapi di sini kita bekerja di bilangan kompleks.
Sehingga cos Z sama dengan 3 ekuivalen dengan cos X cos Y min I sin X sin HY sama dengan 3. Ekuivalen cos X cos HY sama dengan 3 dan sin X sin HY sama dengan 0. Cos X cos HY sama dengan 3 dan sin X sama dengan 0 atau sin HY sama dengan 0. Kemudian akan kita sebut sebagai A dan B. Dengan A, yaitu cos X dikali cos HY sama dengan 3 dan sin X sama dengan 0. Sedangkan B sama dengan cos X dikali cos Y sama dengan 3 dan sin HY sama dengan 0. Pasangan persamaan B ekuivalen dengan Y sama dengan 0 dan cos X sama dengan 3. Jadi tidak memberikan jawaban. Sebab terjadi kontradiksi dengan cos X lebih dari sama dengan min 1 dan kurang dari sama dengan 1. Dari persamaan kedua dari persamaan A, diperoleh X sama dengan Pi. Untuk K gasal, jadi X sama dengan 2K ditambah 1 Pi. Maka cos X sama dengan minus 1. Sehingga cos Y sama dengan 1. Dan terdapat kontradiksi sebab cos Y lebih dari sama dengan 1. Keadaan ini tidak memberikan jawaban. Sedangkan untuk K genap, jadi X sama dengan 2K Pi. Maka cos X sama dengan 1. Sehingga cos HY sama dengan 3, yang memberikan persamaan EY plus E pangkat negatif Y sama dengan 6, atau T kuadrat min 6T ditambah 1 sama dengan 0, dengan E pangkat T sama dengan Y. Diperoleh T1 sama dengan 3 ditambah 2 akar 2, dan T2 sama dengan 3 dikurangi 2 akar 2. Dengan demikian, semua nilai yang memenuhi persamaan cos X sama dengan 0 adalah Z sama dengan 2K Pi plus minus I ln 3 ditambah 2 akar 2 dengan K sama dengan 0 plus minus 1 plus minus 2 dan seterusnya. Karena sin Z sama dengan cos Z min Pi per 2, maka persamaan sin Z sama dengan 0 dipenuhi oleh Z min Pi per 2 sama dengan 2K Pi plus minus I ln 3 ditambah 2 akar 2, atau Z sama dengan 4K plus 1 Pi per 2 plus I ln 3 ditambah 2 akar 2, dengan K sembarang bilangan bulat. Selanjutnya yaitu tentang fungsi logaritma. Definisi. Jika R dan V berturut-turut modulus dan argumen bilangan kompleks Z per θ, maka logaritma dari Z didefinisikan log Z sama dengan ln R ditambah I V plus 2K Pi, dengan K sama dengan 0, plus minus 1, plus minus 2, dan seterusnya. Jika V nilai utama argumen Z, jadi V sama dengan argumen Z, dengan demikian, argumen Z lebih dari min V dan kurang dari sama dengan V, maka log Z sama dengan ln R ditambah I argumen Z. Dinamakan nilai utama logaritma dan diberi notasi dengan log Z dengan L huruf besar dan merupakan fungsi bernilai 1. Contoh, 1 sama dengan 1 E pangkat I 0, maka ln 1 sama dengan 2K Pi I dan ln 1 sama dengan 0. Selanjutnya, I sama dengan 1 E pangkat I Pi per 2. Jadi, ln I sama dengan I dikali Pi per 2 ditambah 2K Pi, dan ln I sama dengan I Pi per 2. 1 min I sama dengan akar 2 E pangkat negatif Pi per 4. Jadi, ln 1 min I sama dengan setengah ln 2 ditambah I dikalikan negatif Pi per 4 ditambah 2K Pi. Dan ln 1 min I sama dengan setengah ln 2 dikurangi I Pi per 4. Dengan K sama dengan 0 plus minus 1 plus minus 2 dan seterusnya. Selanjutnya adalah cabang fungsi logaritma. Di atas telah diuraikan bahwa ln Z adalah fungsi bernilai banyak, tetapi untuk Z sama dengan R E pangkat IV dengan R sama dengan mutlak Z dan V sama dengan argumen Z, fungsi ln Z sama dengan ln R plus IV. Z anggota Z di mana R lebih dari 0, V lebih dari negatif Pi, kurang dari P, bernilai tunggal dan dinamakan nilai utama dari ln Z.
Bagian imajiner fungsi ini adalah V, R, V sama dengan V, sembarang titik P0 pada sumbu real negatif dalam domain yang diberikan mempunyai R sama dengan R0 lebih dari 0 dan V kali V0 sama dengan Pi. Jadi di titik P0 nilai V sama dengan Pi. Sekarang diperiksa nilai limit V R, V untuk P R, V ke P0 R, V. Jika P ke P0 dari atas sumbu OX, maka V R, V sama dengan V ke Pi. Akan tetapi, jika P ke P0 dari bawah sumbu OX, maka V R, V sama dengan negatif Pi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa limit P mendekati P0, V R, V tidak ada. Jadi, V R, V tidak kontinu pada P0 karena P0 titik sembarang pada sumbu OX, maka V R, V tidak kontinu pada OX. Definisi cabang f suatu fungsi bernilai banyak f adalah fungsi bernilai 1 yang analitik dalam suatu domain dan di setiap titik z domain itu fz adalah salah satu nilai dari fz. Untuk setiap nilai real alfa, fungsi f alfa z sama dengan ln r plus iv dalam domain d alfa sama dengan z, di mana z sama dengan re pangkat iv, r lebih dari 0, v lebih dari alfa kurang dari alfa i2p adalah suatu cabang dari fungsi bernilai banyak fz sama dengan ln z. Jadi, f alfa adalah bernilai 1 dan analitik dalam domain di atas, dan f alfa z adalah salah satu dari fz. Sifat-sifat. Di bawah ini disajikan beberapa sifat fungsi logaritma untuk variabel kompleks. Sifat-sifat ini terpaksa ada yang harus mengalami perubahan seperlunya jika dibandingkan dengan sifat yang semacam untuk variabel real. Teorema yang pertama, jika z tidak sama dengan 0 untuk sembarang nilai ln z, berlaku e pangkat ln z sama dengan z. Untuk z sembarang ada tak hingga nilai untuk ln e pangkat z. Selanjutnya, jika z1 tidak sama dengan 0 dan z2 tidak sama dengan 0, sembarang nilai ln z1, z2 sama dengan jumlah suatu nilai ln z1 dan suatu nilai ln z2. Selanjutnya, atau yang keempat, jika z1 tidak sama dengan 0 dan z2 tidak sama dengan 0, sembarang nilai ln z1 per z2 sama dengan jumlah nilai ln z1 dan suatu nilai ln z2. Selanjutnya, untuk z tidak sama dengan 0, berlaku z pangkat n sama dengan e pangkat n ln z. N sama dengan 0, plus minus 1, plus minus 2, dan seterusnya. Yang terakhir, untuk z tidak sama dengan 0, berlaku z pangkat 1 per n sama dengan e pangkat 1 per n ln z. N sama dengan 0, plus minus 1, plus minus 2, dan seterusnya. Diberikan contoh.
Buktikan len 1 plus I akar 3 min 1 plus I tidak sama dengan len 1 plus I akar 3 plus len min 1 plus I. Bukti, len 1 ditambah I akar 3 min 1 plus I sama dengan len 2 plus I pi per 3 ditambah setengah len 2 ditambah I 3 pi per 4 sama dengan 3 per 2 len 2 ditambah I 13 per 12 pi. Sedangkan 1 plus I akar 3 min 1 plus I sama dengan akar 2 cis 11 per 12 pi sama dengan akar 2 cis min 11 per 12 pi. Sehingga len 1 plus I akar 3 min 1 plus I sama dengan setengah len 2 dikurangi I 11 per 12 pi. Maka terbukti. Selanjutnya, sifat-sifat lain fungsi logaritma. 1. Log Z1 Z2 sama dengan log Z1 plus log Z2. 2. Log Z1 per Z2 sama dengan log Z1 dikurangi log Z2. 3. Log Z pangkat alfa sama dengan alfa dikali log Z. Sekian penjelasan materi dari kelompok 8. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.